Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Ya, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan di video sebelumnya sama terkait jaringan itu sendiri. Nah, di sebelumnya itu kan kita udah bahas terkait pengenalan dasar terkait jaringan, habis itu bagaimana cara mengkonfigurasi suatu perangkat yang melibatkan jaringan. Nah, untuk kali ini kita akan mengenal terkait protokol dan modelnya itu seperti apa, teman-teman ya. Nah, di introduction ini ya, di modul pertama ya, bukan modul pertama, tapi di poin pertama ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita pelajari, teman-teman ya, terkait the rules, habis itu protokol ya, di mana mengapa kok protokol itu diperlukan dalam komunikasi jaringan. Nah, seperti itu. Terus juga ada yang namanya protokol suite ya. Jadi tujuan tujuan merangkai suatu protokol itu seperti apa. Dan juga di sini ada standar organization ya, yaitu perangkat organisasi standar dalam menetapkan protokol untuk interoperabilitas jaringan, teman-teman ya. Dan juga di sini ada reference model ya. Nah, ini apa maksudnya? Di sini terkait TCP ya, atau IP model. Nah, yang digunakan untuk memfasilitasi standarisasi dalam proses komunikasi, teman-teman ya. Dan juga di sini ada data enkapsulasi ya, di mana di sini nanti data memungkinkan itu diangkut untuk melintasi jaringan seperti itu. Dan juga di sini ada akses data, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke pertama, yaitu teman-teman terkait rules ya. Nah, rules ya, aturan aturan ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada beberapa video ya yang udah disediakan oleh Cisco-nya, teman-teman ya. Teman-teman bisa tonton sendiri ya. Oke, kita geser. Nah, di sini ada terkait fundamental, teman-teman ya. Fundamental suatu komunikasi atau dasar-dasarnya komunikasi, teman-teman. Jadi penulisnya itu mengatakan bahwa jaringan itu bervariasi, ya mulai dari ukuran ya, size, habis itu bentuk, dan juga fungsinya, teman-teman. Nah, jaringan itu dapat serumit itu ya, ternyata perangkat yang terhubung melalui internet, teman-teman. Dan juga di sini penulisnya mengatakan bahwa orang-orang itu bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi, teman. Namun semua metode komunikasi itu biasanya memiliki 3 elemen yang sama, teman ya. Di sini 3 elemen yang sama. Yang pertama itu ada message source sender ya. Jadi sebuah sumber pesan ya, atau sebagai pengirim ya. Di mana itu sumber pesan itu adalah orang ya, adalah kita atau perangkat elektronik ya. Dan juga yang perlu mengirim pesan ke individu atau orang lain. Nah, dan juga di sini ada message destination ya, atau tujuan ya. Kita mengirim pesan itu tujuannya kemana. Dan juga di sini yang pertama, dan juga selanjutnya itu ada saluran ya. Jadi kita ngirimnya, dan juga sebagai pengirim kita tuh ngirimnya melalui apa, dan melalui saluran yang seperti apa gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada communication protocol ya. Nah, atau ya bagaimana itu pengiriman pesan ya, baik melalui komunikasi secara face to face ya, tatap muka, atau melalui jaringan gitu. Dan itu semua itu diatur oleh aturan yang disebut oleh protokol, teman-teman ya. Dan juga protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan seperti itu. Dan juga di sini ada penjelasan, teman-teman ya, terkait analogi. Nah, di sini sebenarnya bisa diputar, teman-teman. Nah, bahkan seperti orang ini, teman-teman ya. Di sini ada 2 insan ya yang saling menjauh seperti dia. Nah, di sini dia itu seperti mengirimkan sebuah ide ya melalui pancaran, teman-teman. Nah, di sini juga tulisnya mengatakan bahwa sebelum berkomunikasi ya,
mereka tuh harus sepakat tentang cara berkomunikasi. Jadi komunikasinya itu menggunakan metode apa. Jadi kalau orang dulu itu komunikasi biasanya kan menggunakan kode tertentu ya, kayak misalkan tangan. Nah, untuk saat ini karena kan teknologi sudah semakin berkembang ya, jadi kita mudah berkomunikasi dengan siapapun melalui internet, seperti itu teman, yang dikatakan oleh penulisnya. Dan juga di sini ada network ya. Nah, ini maksudnya itu apa ya namanya? Kita coba play. Oh ini implementasi ya, jadi dari orang, habis itu bagaimana ketika implementasinya itu dalam bentuk perangkat teman ya. Dan juga di sini penulisnya itu mengatakan, jadi sebelum berkomunikasi ya, perangkat itu harus sepakat tentang cara berkomunikasi. Jadi ya seperti tadi teman-teman ya. Dia ketika kita berkomunikasi dengan orang, orang yang kita ingin komunikasikan itu harus tahu cara berkomunikasi seperti itu teman-teman. Entah melalui media atau melalui surat menyurat dan banyak hal lainnya teman-teman ya. Dan juga lalu di poin selanjutnya di sini ada ya penetapan suatu aturan ya, di mana ketika kita sebelum berkomunikasi satu sama lain, ya individu itu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan teman, untuk ya mengatur percakapan ya, dan juga bahkan bisa eh, menetapkan suatu aturan teman, seperti itu. Juga di sini ada penulis ya yang mengatakan bahwa protokol itu harus memperhitungkan persyaratan berikut ya teman ya. Yang pertama itu ya pengirim dan penerima itu yang harus teridentifikasi ya. Jadi ketika kita mengirim pesan ya pastikan yang kita kirim itu harus menemukan tujuannya teman-teman ya. Jadi ibaratkan kayak melakukan pertemanan di dalam suatu media gitu, agar kita bisa memudahkan saling berkomunikasi seperti itu teman. Dan juga yang selanjutnya di sini ada bahasa dan tata bahasa yang umum ya, yang dimana uh, suatu perangkat yang kita gunakan itu pasti user friendly ya, yang dan mudah kita gunakan seperti itu. Dan juga dari pentingnya komunikasi, yaitu yang terpenting adalah kecepatan dan waktu pengiriman ya. Jadi suatu platform ya yang disebut keren, modern itu karena kecepatan dan waktu pengirimannya yang secara instan teman-teman ya. Dan juga yang terakhir di sini ada ya persyaratan juga atau pengukuhan ya terkait tata cara pengiriman dan juga aturan-aturan teman-teman. Jadi kita mengirim sesuatu itu tidak asal ngirim seperti itu. Dan juga selanjutnya di sini ada network protokol ya, yang persyaratan bagaimana kita mengetahui persyaratan protokol jaringan teman-teman. Yang dimana di sini suatu pesan itu harus bisa terenkripsi ya, agar kenapa? Agar orang-orang yang jahat itu tidak mengetahui pesan kita teman-teman. Karena kan ada ketika kita mengirim pesan, lalu tidak sengaja pesan itu masuk ke suatu akun yang bisa memanipulasi datanya teman-teman, seperti itu. Dan juga di sini yang selanjutnya yaitu message formatting and encapsulation ya teman-teman. Jadi enkapsulasi pesan seperti itu ya. Jadi pesan itu yang kita kirim itu harus dibungkus dengan aman gitu ya. Dan juga ukuran, dimana ketika kita mengirim pesan itu juga harus ada ukurannya teman-teman ya. Ukuran karena apa? Semakin pesan yang kita kirim semakin banyak isinya, nah itu juga prosesnya akan semakin lama teman-teman ya. Dan juga di sini ada opsi pengiriman seperti itu. Nah di sini ada penjelasan terkait pesan yang encoding ya. Nah, jadi di mana salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan itu ya adalah melalui suatu encoding dan ya. Karena encoding ini proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengirimannya dan juga tidak dapat diketahui teman-teman, seperti itu. Juga selanjutnya di sini ada message formatting ya, yaitu format suatu pesan dan juga enkapsulasi teman-teman ya. Jadi saat pesan dikirim ya dari sumber ketujuan
Nah, pesan itu harus menggunakan suatu format atau struktur tertentu, teman-teman. Ya, sehingga format pesan itu bergantung pada jenisnya dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti itu. Dan di sini juga ada analoginya, teman-teman ya. Di mana di sini penulisnya tuh mengatakan bahwa contoh umum yang mengharuskan format yang benar dalam komunikasi antar manusia itu saat mengirim surat ya, seperti itu, teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada ukuran. Jadi bagaimana pesan yang kita terkirim itu ukurannya seperti apa. Nah, jadi teman-teman kita coba putar ya. Nah, misalkan kita mengirim gambar nih ke entitas lainnya. Nah, nah yang kita kirim itu akan di encoding dulu ya. Jadi merubah apa ya teman-teman ya. Jadi gambar itu sehingga kita itu tidak tahu apa yang dienkripsi seperti itu. Dan juga di sini ada timing ya, waktu pemesanan apa ya, pesan kita dikirim, teman-teman. Ya, jadi waktu pengirim pesan itu juga sangat penting ya dalam komunikasi jaringan. Ya, mulai dari flow control ya, dan juga batas waktu responnya, serta metode akses yang kita gunakan, teman-teman. Seperti itu ya. Seperti gambarnya ini ya, bisa menggunakan media sinyal ya, ataupun lainnya, teman-teman. Jadi di sini ada message delivery ya, atau opsi pengiriman. Jadi kita mengirim itu kan harus ada pihak ketiga, teman-teman. Ya, misalkan untuk saat ini kan ada banyak platform ya seperti Gmail atau apa. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam opsi pengiriman. Nah, kalau di dunia nyata ya bisa ke pos atau kemanapun, teman-teman ya. Seperti yang gambar ini, teman-teman ya. Juga di sini ada tiga, ada yaitu unicast, multicast, bahkan broadcast. Lalu di sini ada sebuah catatan, teman-teman ya, terkait titik-titik ya, bagaimana unicast itu bentuknya seperti apa dan jenisnya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan unicast dia ngirimnya itu secara individu, teman-teman. Tapi kalau multicast ya kita ngirim bisa ke banyak tujuan. Itu multicast. Jadi kita bisa milih. Kita bisa milih si A, si B, si C ngirim sekali. Nah, itu untuk multicast. Tapi untuk kalau broadcast ya itu kita ngirim sekaligus ke siapapun yang terlibat dalam forum itu, teman-teman ya. Oke, nah ini yang bawah ini terkait question ya, teman-teman ya. Oke, untuk the rules kita sudah mengetahui ya, teman-teman ya, bagaimana suatu aturan di dalam jaringan. Ternyata di dalam jaringan itu juga membutuhkan yang namanya protokol, teman-teman ya. Dan juga protokol itu ada aturannya sendiri, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk protokol bagaimana bentuknya? Nah, ini kita akan bahas di subbab protokol ini, teman-teman ya. Di sini ada protokol ya. Oke, push. Nah, di sini ada network protocol overview, teman-teman ya. Jadi penulisnya itu mengatakan, teman-teman ya. Jadi kalau kita perangkat kita yang kita gunakan untuk komunikasi, nah itu biasanya setiap perangkat itu harus mematuhi serangkaian aturan, teman-teman. Jadi kita membuat suatu pesan yang akan dikirimkan ke dia, nah itu ada aturannya, teman-teman ya. Ya walaupun sama dia itu nggak diterima nggak masalah, teman-teman. Oke, jadi itu untuk yang penulisnya juga tuh mengatakan bahwa protokol jaringan tuh menentukan format umum ya dan juga serangkaian aturan untuk saling bertukar pesan antar perangkat, seperti itu ya. Dan juga ya di dalam pesannya juga bisa bertukar cerita, teman-teman ya. Dan juga di sini ada tabel yang berisi tentang network communication protocol ya, di mana protokol memungkinkan ya dua perangkat atau lebih untuk bisa saling berkomunikasi, teman-teman ya. Seperti itu ya, melalui satu atau lebih jaringan, seperti itu ya. Jadi protokol ini seperti untuk mengkoneksikan antara satu perangkat ke perangkat lainnya, teman-teman ya. Seperti ya
ada TCP, Transmission Control Protocol, atau HTTP, seperti itu. Jadi ada banyak metode teman-teman ya, protokol itu ya, yang dapat kita akses seperti itu. Dan juga selanjutnya ada Network Security Protocol teman-teman ya. Jadi protokol yang dimana sudah dilengkapi dengan keamanannya teman-teman, seperti SSH, SSL, atau TLS. Jadi nah untuk apa? Biasanya SSH ini untuk cenderung ke server. Nah, kalau SSL ini cenderung ke suatu website ya atau apapun yang berjalan secara online. Nah, untuk TLS ini biasanya untuk pesan dan ya, pesan yang kita kirim ya. Karena di sini juga transport layer ya. Jadi bagaimana pesan yang kita kirim itu aman seperti itu. Dan juga di sini ada routing ya, di mana kita bisa mengatur routing kita. Jadi kan setiap yang kita kirim itu kan harus ada tujuannya teman. Nah tujuannya itu disebut dengan route ya. Bahkan seperti IP juga. Jadi pengalamatan teman-teman ya. Itu. Di sini juga harus ada ya layanan ya, layanan discovery protokol. Jadi untuk mendeteksi perangkat atau layanan secara otomatis teman-teman ya. Ya juga contohnya ya seperti uh, Dynamic Host Configuration ya atau DHCP ya di sini saya mengatakan atau DNS seperti itu teman-teman. Di layanan yang kita gunakan tuh kita pilih DNS atau DHCP namanya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Network Protocol Function. Wow. Ya, jadi fungsi teman-teman ya. Jadi fungsi protokol jaringan itu seperti apa? Nah, di sini penulisnya itu mengatakan bahwa protokol komunikasi jaringan itu bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat teman-teman ya. Misalnya nih ya, misalnya pada gambar ini ya, bagaimana komputer itu mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server teman-teman ya. Di sini ya, misalkan di sini ada perangkat dan di sini ada server. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sebuah request ke server melalui jaringan. Nah, di sini juga ada terdapat router teman-teman ya. Nah, dan juga di sini mengatakan ya, misalkan di sini kita mengirim pesan ya melalui jaringan IP yang versi 4 dan juga router itu juga harus memahami ya atau juga harus mendukung IP versi 4. Sehingga ya ketika internet router itu sudah mendukung, maka server itu bisa teman bisa menerima dan juga mengenal IP versi 4-nya seperti itu. Dan juga di sini penulisnya mengatakan bahwa komputer dan perangkat menggunakan protokol yang disepakati untuk berkomunikasi teman-teman ya. Seperti itu. Dan juga uh, di sini juga dijelaskan ya terkait fungsi-fungsi protokol. Yang pertama juga ada address ya, pengalamatan ya. Karena apa? Kalau misalkan kita mempunyai suatu perangkat tidak ada alamatnya, bagaimana kita mengenali teman-teman? Berarti kan kalian ketika mendekati suatu hubungan kan harus kenal lebih dalam seperti itu teman ya. Jadi begitu juga dengan jaringan ya, seperti itu. Nah dan juga di sini ada reliability teman ya. Jadi jaringan itu apa sih yang bisa kita manfaatkan dari jaringan teman ya? Ya, seperti itu contohnya ya seperti pengiriman yang terjamin ya, seperti itu. Dan juga bisa mengirim jadi suatu pesan yang aman seperti itu. Dan juga di sini ada flow control ya. Nah, fungsi ini tuh biasanya itu memastikan bahwa data yang mengalir itu efisien ya. Jadi data yang terkirim itu tidak terputus-putus teman-teman seperti hubungan dia ya. Lalu selanjutnya ini ada sequencing ya, pengurutan. Dan juga di sini ada error detection ya, dimana ketika kita melakukan pengiriman data dan lalu terjadi suatu miss di situ. Nah, juga error detection ini juga bisa mengatasi teman-teman ya, entah itu dari Ethernet maupun IP v4, versi 6 dan begitu juga TCP teman-teman ya. Dan juga di sini jaringan itu harus bisa teman-teman diakses secara UI ya, secara tampilan ya, secara antar muka seperti itu. Entah itu melalui website ataupun lainnya teman-teman ya. Nah, dan juga di sini di poin selanjutnya yaitu interaksi ya. Bagaimana
kita itu bisa mengenal lebih dalam terkait protokol ya. Nah, dan juga di sini penulisnya itu mengatakan bahwa pesan yang dikirim melalui jaringan komputer itu biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Nah, seperti gambar ini ya menunjukkan beberapa protokol jaringan yang digunakan saat pengiriman permintaan ke server web untuk halaman webnya teman-teman. Jadi ketika kita mengunjungi suatu website, nah kita itu melakukan sebuah permintaan. Permintaannya itu ada apa ya? HTTP, TCP, IP, Ethernet yang dikirim ke servernya, lalu dikirim ke usernya atau kliennya seperti itu namanya. Dan juga di sini dijelaskan juga terkait tentang HTTP, TCP, IP, bahkan Ethernet teman-teman. Seperti itu. Oke, ini kita sudah masuk ke poin selanjutnya, yaitu protokol switch. Wah, ini menarik teman-teman ya. Nah, protokol switch ya, atau yang biasa kita sebut yaitu rangkaian ya. Jadi protokol itu kan memiliki suatu serangkaian komponen teman-teman ya, serangkaian jaringan lah. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang ada di dalam gambar ini teman-teman ya, di mana di sini ada suatu gambar ilustrasi sehingga kita itu dapat menggunakan lapisan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam komunikasi secara tatap muka ya teman-teman ya. Dan juga di bagian bawah ini terdapat lapisan fisik ya, cycle layar. Nah, di mana tempat dua orang dengan suara mengucapkan kata dengan lantang ya. Jadi ya seperti kamu dan dia ya, saling mengomunikasikan ya dengan tatap muka seperti itu teman ya. Nah, di mana ini juga termasuk bahwa bahasa yang sama itu harus dipilih teman-teman. Nah, di sini juga ada lapisan layar ya, lapisan aturan. Dan juga di sini penulisnya mengatakan bahwa rangkaian protokol itu adalah sekumpulan aturan dan ya yang bekerja sama untuk membantu memecahkan suatu masalah. Oh, sungguh luar biasa sekali ya. Dan juga di sini ada suatu evolusi teman-teman ya, di mana jaringan itu selalu berevolusi ya, selalu ada pembaruan teman-teman ya. Jadi di sini maksudnya apa? Jadi sekumpulan protokol yang bekerja sama teman-teman ya, untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif teman ya. Hingga di sini penulisnya mengatakan bahwa sejak 1970-an itu ternyata telah ada beberapa rangkaian protokol namanya yang berbeda. Wow, menarik nih. Nah, beberapa dikembangkan itu oleh organisasi standar ya. Yang lainnya itu dikembangkan oleh berbagai vendor ya. Nah, ini adalah evolusi ya terkait jaringan itu sendiri teman-teman ya. Di sini ada suatu application ya, dan juga transport, internet, bahkan akses internetnya teman-teman ya, seperti itu. Oke, masuk ke poin selanjutnya teman-teman ya, terkait contoh ya ini. Jadi protokol TCP ya atau IP tersedia itu biasanya untuk lapisan aplikasi ya teman-teman ya, aplikasi, transportasi, bahkan internet. Hingga tidak ada protokol TCP atau IP itu di lapisan akses jaringan. Nah, kenapa? Protokol LAN ya, LAN Local Area Network ya, lapisan akses jaringan yang paling umum adalah itu protokol Ethernet ya, atau nirkabel lah. Nah, kenapa? Protokol lapisan akses jaringan itu bisa bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui media fisik. Nah, seperti gambar ini ya, di mana menunjukkan contoh 3 protokol dengan ya, protokol TCP atau IP yang digunakan untuk mengirim paket antar perambahan website ya, web host ataupun server ya di sini ya.
Ya ada website, misalkan ada suatu klien, dan juga di sini ada server namanya. Nah, HTTP, TCP, dan IP itu protokol yang digunakan teman-teman. Jadi kita menggunakan suatu protokol TCP atau IP ya. Nah, pada lapisan akses jaringan seperti itu. Nah, Ethernet digunakan dalam apa nih? Nah, Ethernet itu ya untuk di bagian servernya teman-teman ya. Layanan yang di bagian server yang biasanya itu tidak bisa diakses oleh publik seperti itu teman-teman. Nah, di sini terkait tentang rangkaian ya, serangkaian protokol ya. Nah, teman-teman, saat ini itu rangkaian protokol TCP ya maupun IP itu biasanya mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan yang baru dan nyaman, teman-teman ya. Seperti gambar ini ya, beberapa protokol yang paling populer ya, yang kita ketahui seperti itu ya, seperti DNS ya, DHCP. Bahkan DHCP itu saat ini udah ada DHCP versi 6 loh, teman-teman ya. Seperti itu. Dan juga di sini ketika kita mengirim suatu email ya, nah di sini kita udah memiliki ada 3 metode teman-teman ya, saking memiliki keamanan masing-masing ya, bisa melalui SMTP, POV3 ya, maupun IMAP seperti itu. Juga di sini ada file transfer ya, banyak sekali macamnya teman-teman ya. Ada teknologi saat ini seperti itu. Bahkan internet aja itu ada banyak teman-teman ya. Selain IPv4 dan 6 itu ternyata ada NAT teman-teman ya. Oh, seperti itu ya. Sungguh luar biasa untuk perkembangan jaringan saat ini. Dan juga di sini ada lapisan ya, lapisan suatu aplikasi di mana uh, aplikasi itu dirancang ya pastinya harus mendukung DNS teman-teman ya, dan juga DHCP seperti itu. Selanjutnya di poin selanjutnya di sini ada proses ya bagaimana TCP atau IP itu komunikasi teman-teman ya. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi animasi, oh ini animasi teman-teman ya. Oke, animasi gambar ini itu menunjukkan proses komunikasi yang lengkap menggunakan contoh server web ya, web server yang mengirim data ke klien teman-teman. Seperti ini ya. Nah, itu ternyata menggunakan TCP juga teman-teman. IP ini. Nah, cangkupannya teman-teman. Jadi Ethernet. Ethernet ini adalah suatu ya dari lokal ya, dan juga ada beberapa komponen yang dipublikkan dan itu semua akan di encode teman ya, dienkripsi sehingga para orang yang mengakses secara langsung itu akan susah membaca teman, kecuali menggunakan alat canggih untuk meretas suatu sistem ya. Gitu. Nah, di sini ada video lagi teman ya. Nah, ini dari server ke klien ya. Bagaimana dia mengekstrak ya dari hasil yang dikirim tadi ke dalam bentuk suatu komponen yang nyata teman ya. Seperti itu. Oke, seperti ini ya teman ya. Nah, masuk ke poin selanjutnya ya, yakni standar organisasi dan manual. Menarik nih. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada open standar ya. Dimana ini penulisnya mengatakan bahwa eh, ada suatu perusahaan teman-teman ya, yang perusahaan itu ya pengembang router ya, pengembang protokol seperti PV4, PV6, DHCP, SLAAC ya, internet ya, bahkan yang lainnya. Di sini ada IEE, IETF ya, Internet Assigned Number Authority, dan banyak lainnya teman-teman ya. Ini adalah sebuah apa ya, sebuah lembaga internasional teman-teman ya, yang membawahi protokol seperti itu. Dan juga di sini ada
standarisasi jaringan teman-teman ya. Nah, jadi ada berbagai banyak organisasi teman-teman ya, organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab berbeda untuk ya mempromosikan atau membuat standar untuk internet itu sendiri teman-teman ya. Jadi yang paling atas itu ada ISOC ya, atau Internet Society teman-teman ya. Dan juga ada IAB, Internet Architecture Board ya. Dan juga di sini ada induknya apa ya, ada anaknya lagi teman-teman ya. Ada IETF, ada IRTF teman-teman, dan sebagai banyaknya ya, seperti itu. Dan juga di sini ada gambar ya yang menampilkan standarisasi organisasi teman-teman ya, yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan TCP, dan termasuk ya YAINA dan ICANN teman-teman. Wow. Jadi YAINA itu membawahi IP address, domain, dan TCP teman-teman. Nah, ICANN ini ya seperti tangan kanannya YAINA teman-teman. Untuk poin selanjutnya di sini ada standarisasi elektronik dan komunikasi teman-teman. Jadi organisasi standar lainnya itu bisa memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirim ya, mengirimkan IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel ataupun kabel ya, wireless. Dan juga di sini ada organisasi standarisasi ya, beberapa seperti IEE, EIA ya, TIA teman-teman, dan juga banyak ya, ada 4 teman-teman ya, seperti itu. Ya teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah ini, yaitu referensi model teman-teman ya. Nah, oke. Nah di sini benefitnya apa sih ketika kita menggunakan suatu model ya teman-teman ya. Nah di sini penulisnya itu mengatakan bahwa kita itu tidak dapat benar-benar itu bisa melihat teman-teman ya, suatu data yang berjalan melalui jaringan ya. Seperti halnya ketika kita menyaksikan komponen-komponen mobil ya yang dirakit di tempatnya gitu. Nah, itu kan ada baiknya kita itu memiliki cara yang berpikir tentang jaringan teman-teman. Jadi kita tidak tahu prosesnya gitu, tiba-tiba jadi tiba-tiba terkirim seperti itu ya. Nah, seperti di sini penulisnya itu juga mengatakan bahwa manfaat menggunakan model ya untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan teman-teman. Di sini pertama itu membantu dalam mendesain protokol, karena protokol itu yang beroperasi pada lapisan tertentu teman, yang memiliki informasi yang sudah ditentukan seperti itu. Dan juga di sini ada mendorong ya persaingan dan juga mencegah perubahan teknologi atau kemampuan ya pada suatu lapisan jaringan teman ya. Seperti itu. Dan juga di sini penulisnya itu mengatakan teman, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya, kan? Nah, itu ada 2 model yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan teman. Di sini ada 2 model ya, ada OSI, bahkan TCP teman ya. Nah, apa sih maksudnya di sini? Yang pertama itu ada open system ya, OSI ya. Nah, untuk OSI itu gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi bedanya OSI dengan TCP itu apa? Nah, OSI ini detail banget teman-teman dibandingkan dengan TCP. Nah, kalau OSI itu dia meliputi dari aplikasi ya, lalu dipresentasikan, dan juga ada sessionnya, transport, network, data link, dan cycle. Jadi paling atas itu aplikasi dan paling bawah itu cycle-nya, fisiknya teman-teman ya. Nah, lalu ketika kita menggunakan model itu simpel banget. Jadi dari aplikasi lalu ditransportasikan internet dan dipublikasikan ya. Jadi makin berkembang teman ya, perkembangan teknologi seperti itu. Dan juga di sini ada rangkaiannya. Jadi bisa menggunakan, jadi kalau misalkan ya aplikasi itu kan bisa menggunakan HTTPS,
DNS, DHCP, atau FTP yang bisa melakukan transfer ya melalui jaringan seperti itu. Oke, nah di sini di penjelasan selanjutnya terkait tentang referensi OSI teman ya. Di mana referensi OSI itu biasanya menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Wow, menarik nih ya. Dan juga di sini ada 7 lapisan teman ya. Yang paling bawah itu ada fisik ya, fisik, lalu data link, network, jaringan ya, terus transport, session, presentasi baru aplikasinya teman ya. Jadi aplikasi ini itu menjelaskan interaksi setiap lapisan teman ya. Ini lapisan di atas itu dan juga di bawahnya teman. Nah, dan ini untuk yang TCP/IP ya, model TCP/IP itu hanya ada 4 lapisan teman ya. Jadi yang paling bawah itu adalah akses jaringannya dulu, internet, transport, baru aplikasi teman. Mudah sekali teman. Misalnya TCP/IP itu biasanya perangkatnya itu seperti ya router, switch ya, atau macamnya teman. Nah, biasanya kalau yang OSI itu cenderung ke perangkat seperti komputer, smartphone ya, dan lainnya teman. Dan juga di sini ada comparison teman ya. Terkait perbandingan teman ya. Perbandingan antara OSI dan TCP teman ya. Dimana penelitian itu mengatakan bahwa protokol yang menyusun serangkaian TCP itu juga dapat dijelaskan dalam bentuk model teman ya. Seperti ini ya. Gambar ini ya. Jadi pada lapisan akses jaringan ya, serangkaian protokol TCP, IP itu tidak ditentukan ya. Protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik atau rangkaian protokol yang lain ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, nah ini masuk ke poin selanjutnya yakni data encapsulation teman-teman. Ini menarik teman-teman. Bagaimana data yang kita kirim itu bisa terbungkus dengan aman seperti itu ya. Nah, di sini juga ada segmenting message ya, atau segmentasi suatu pesan ya, dimana mengetahui model atau referensi OSI dan TCP. Nah, protokol itu akan berguna saat kita itu mempelajari tentang bagaimana data dienkapsulasi saat data tersebut tuh bergerak melalui jaringan, teman-teman. Dan juga tentunya ini tuh memudahkan mengirim surat fisik melalui sistem surat, teman-teman ya, atau email ya, seperti itu. Juga di sini penulisnya itu udah menjelaskan ya, yang menyebabkan segmentasi pesan itu ada dua teman-teman ya, manfaat utamanya. Yang pertama ada increase speed ya, jadi di mana kita itu bisa mengirim cepat dengan mudah tentunya dan juga dengan cepat ya. Kenapa? Karena aliran data yang besar disegmentasi menjadi paket-paket, jumlah besar data dapat dikirim melalui jaringan teman-teman ya, tanpa mengikat jalur komunikasi seperti itu. Dan juga ada increase efisiensi ya. Jadi benefitnya ketika kita menggunakan mail system ya, pengiriman jaringan melalui sistem, nah itu bisa meningkatkan efisiensi teman-teman. Jadi jika satu segmen gagal mencapai tujuannya, nah, karena kegagalan jaringan atau kemacetan jaringan, jadi hanya segmen tersebut yang perlu dikirim ulang, alih-alih mengirim ulang seluruh aliran data teman-teman. Nah, seperti gambar ini teman-teman ya. Oke, masuk ke bab selanjutnya yakni tentang pengurutan ya, sequencing ya. Wah, ini menarik nih. Jadi di gambar ini ya, bagaimana data yang kita kirim itu masuk ke dalam antrian ya, antrian server seperti itu ya teman. Nah, jadi dalam komunikasi jaringan setiap segmen itu pesan tuh harus melalui proses yang sama
untuk memastikan bahwa pesan tersebut itu sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali dan menjadi konten ya, entah itu berupa yang nyata ya seperti yang ditunjukkan di gambar ini teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi beberapa bagian diberi label ya untuk memudahkan pengarahan dan data yang dimasukkan seperti itu ya. Ya misalkan di C1, 2, 3 dan bahkan ada banyak lainnya ya. Jadi ini masuk ke dalam antrian data seperti itu teman-teman ya. Oke, masuk ke selanjutnya ya, ini ada protokol data unit ya. Jadi saat data aplikasi itu diteruskan ya ke tumpukan protokol dalam perjalanannya itu untuk ditransmisikan melalui media jaringan teman-teman. Karena di gambar ini ya. Nah, jadi bentuk yang diambil oleh sepotong data pada setiap lapisan, nah itu biasanya disebut sebagai unit data protokol namanya, atau PDU ya, bukan PDI ya. Jadi selama enkapsulasi, setiap lapisan berikutnya itu mengenkapsulasi PDU yang diterimanya teman ya. Seperti itu ya. Jadi pada data segmen paket, nah baru di ukuran teman ya. Seperti itu. Nah ini juga ada contohnya ya. Nah di sini ya tahulah ya. Ini untuk seperti sebelumnya teman-teman ya. Cuma ini sedikit berbeda teman-teman. Oke, selanjutnya nah ini deenkapsulasi ya. Bagaimana data yang udah dibungkus, nah lalu dikeluarkan teman-teman ya. Nah, kenapa kok harus dibungkus ya? Agar untuk mencegah dari serangan teman-teman ya. Karena ketika suatu data kita bocor, jadi orang yang ingin mengambilnya itu akan kesusahan membaca karena data yang kita kirim itu sudah terenkripsi teman-teman. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir nih teman-teman ya. Pembahasan terakhir yaitu nah ini data akses. Oke, di sini ada apa ini? Ada modul. Oh, ini ya kuis ya. Oke, berarti ini adalah pembahasan yang terakhir kita ya. Jadi data akses teman-teman ya. Jadi bagaimana kita itu mengakses data yang berselancaran di media internet teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah address teman-teman ya, alamat. Jadi data yang kita ingin akses itu harus ada alamatnya teman-teman ya. Seperti ketika kita ingin menemui dia ya, dan kita harus tahu alamat dia itu di mana seperti itu ya. Dan juga di sini ada gambarnya teman-teman ya, dicontohkan ya terkait pengiriman suatu data dan juga pengalamatan bahkan jaringan teman-teman ya, seperti itu. Dan juga di sini ada pengamanan data teman-teman ya. Jadi data yang ingin kita temui, yang kita ingin ambil itu sudah harus dipastikan benar-benar aman teman-teman ya. Aman melalui jaringan ya. Sehingga ketika kita mengaksesnya itu tidak ada suatu virus yang masuk ke dalam perangkat kita teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada sebuah logika teman-teman ya untuk dengan layar 3 teman-teman ya, dengan lapisan 3 teman-teman. Seperti orang ini ingin mengakses ke server teman-teman melalui 2 router ini. Nah, seperti itu. Sedangkan alamat dari perangkat itu dia berada di alamat 1110. Sedangkan servernya itu ada di alamat 172 seperti itu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke nah di sini ya. Device on the same network ya. Jadi perangkat di jaringan yang sama. Nah, di sini penulisnya itu mengatakan bahwa terkadang teman-teman ya, kita itu memiliki komputer klien ya yang berkomunikasi dengan server di jaringan yang sama teman-teman ya. Seperti itu. Dan juga di sini pertama itu ada alamat IPv4 ya, di mana perangkat itu melakukan suatu pengiriman ya terhadap komputer klien teman di jaringan 1110. Nah, ini ya. Nah, dan juga di sini ya kodenya itu dienkripsi teman ya.
gitu. Dan juga di sini juga ada alamat servernya, Bang. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang peran ya, bagaimana alamat jaringan IP itu bisa sama seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini Indonesia itu mengatakan bahwa apabila pengirim dan penerima itu berada di jaringan yang sama, nah, sehingga eh, suatu IP lalu berisi data dikirim secara langsung ke perangkat penerima. Nah, pada jaringan Ethernet, alamat tautan itu data dikenal sebagai alamat Ethernet dari MAC namanya. Seperti itu. Jadi walaupun IP kita sama, tapi kita lihat dulu media akses kontrolnya, kira-kira sama apa enggak? Seperti itu namanya. Jadi ya walaupun IP-nya sama ya, secara IP sama, tapi pasti media akses kontrolnya tuh biasanya berbeda teman-teman. Seperti gambar ini ya. Nah, di sini ada different ya, different IP teman-teman. Maksudnya apa? Eh, seperti yang saya katakan barusan teman-teman ya. Di sini ada jaringan yang sama ya, antara router 1 dengan router 2 nih, bersama nih. Nah, tapi dia memiliki media akses kontrolnya yang berbeda teman-teman. Seperti itu ya. Juga di sini penulisnya itu mengatakan bahwa ketika IP yang dienkapsulasi itu dapat dikirim ke router pertama, dan juga router pertama itu meneruskan datanya itu ke tujuan selanjutnya, yaitu seperti ke web server teman-teman, seperti itu. Dan juga di sini yaitu alamat data link ya teman-teman ya. Jadi alamat data link ya secara fisik itu memiliki peran yang berbeda teman-teman ya. Jadi tujuan dari alamat data link itu untuk mengirimkan frame ya, frame data linknya dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lainnya. Ada jaringan yang sama teman-teman, seperti ini. Nah, sini kan ada yang sama nih. Tetapi pengirimannya tentunya berbeda teman-teman ya. Seperti itu. Juga di sini ada panduannya ya. Bisa kita menggunakan contoh menggunakan WireShark ya. Dimana WireShark ini jadi dari Cisco-nya itu adalah perangkat ya yang mudah dirancang untuk menganalisa suatu protokol ya, atau aplikasi ya, paket sniffer ya namanya, paket sniffer ya, yang digunakan untuk memecahkan permasalahan jaringan ya, analisis, pengembangan perangkat lunak dan protokol seperti itu. Jadi di sini ada bagaimana melihat ya jaringan yang sedang melintas seperti itu ya. Jadi kayak lintasan data seperti itu. Nah, dan juga ini ada question. Nah, oke. Bahasan kita sudah selesai, teman-teman. Jadi kita sudah mengenal banyak teman-teman ya terkait pembahasan ini pada video kali ini ya, di dalam jaringan ya, terkait protokol dan modelnya. Ya, kita sudah juga mengetahui bagaimana aturan-aturan dalam jaringan, ternyata ada DHCP, TCP, dan IP, dan juga bagaimana rangkaian protokol itu bisa ada dan bentuknya bagaimana, dan juga ternyata protokol yang dibuat itu ternyata udah ada perusahaannya teman-teman ya, seperti itu. Dan juga bagaimana ada model ya, jadi ada dua model jaringan ya yang digunakan di perangkat laptop maupun perangkat router ya. Jadi kalau laptop itu namanya OC, kalau router itu namanya TCP ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk pada pembahasan kali ini kita sudahi teman-teman ya, karena kita sudah banyak belajar hal ya,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga kita akan ketemu di video pembelajaran selanjutnya teman-teman ya. Jadi saya Lazuardi Ramkaraman, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now that we're so